Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu pada konten baca buku di channel Amri Al-Jambi ini. Kali ini saya akan membaca majalah teman-teman, yakni majalah Al-Furqan, menebar dakwah salafiyah Al-Sunnah wal Jamaah. Yakni yang saya baca ini edisi kelima, tahun kelima, Zulhijjah 1426 atau Januari 2006. Saya akan membacakan yakni pada subjudul makanan acara bid'ah. Ya. Pada halaman 3 ya. Makanan acara bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah binatang sembelihan untuk acara 7 bulanan, tahlilan, mendirikan bangunan dan sejenisnya halal dimakan? Dan doa apa saja yang dapat dibaca saat menyembelih binatang dan caranya menurut manhaj salaf? Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodini Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembelihan diharamkan apabila sembelihan itu untuk selain Allah, tidak disebut nama Allah, dan cara menyembelihnya keliru. Sembelihan untuk selain Allah adalah sembelihan yang biasa dilakukan orang-orang musyrik, yaitu mereka mendekatkan diri kepada patung-patung, bintang dan selainnya dengan sembelihan tersebut, yakni dengan cara menyebut nama-nama mereka ketika menyembelih atau menyembelih di hadapan patung-patung tertentu. Jika seseorang mempersembahkan sembelihannya untuk tempat angker agar selamat, untuk jin, kepada ratu pantai selatan ketika membangun jembatan agar selesai sukses dan semacamnya, maka ini termasuk menyembelih untuk selain Allah. Sedangkan sembelihan pada acara bid'ah seperti 7 bulanan dan tahlilan, setahu kami mereka tidak mempersembahkan sembelihan itu kepada selain Allah. Mereka sembelih binatang tersebut dengan menyebut nama Allah dan dibagi-bagikan agar calon anak selamat. Kalau pada acara tahlilan biasanya untuk mengirim kepada orang yang telah mati. Ini pun disembelih dengan menyebut nama Allah. Sedangkan maksud mengirim untuk orang mati yang biasa dilakukan masyarakat adalah mengirim pahala kepada orang yang mati dari sembelihan tersebut. Dengan demikian sembelihan itu tidak dapat digolongkan dalam wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Dan tidak pula termasuk sembelihan untuk selain Allah. Allahu a'lam. Dengan demikian, sembelihan dari acara bid'ah ini halal, karena bid'ahnya acara tidak menyebabkan sembelihan otomatis haram, dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hukum ini didasarkan pada keumuman maksud sembelihan tersebut pada acara-acara bid'ah yang biasa dilakukan masyarakat. Bila didapati secara yakin bahwa sembelihan itu untuk selain Allah atau disebut selain Allah, maka haram. Namun jika menerima atau memakan makanan tersebut menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat, yakni masyarakat memandang acara tersebut dibolehkan karena makanannya diterima atau dimakan, maka semestinya makanan itu tidak diterima atau dimakan jika diberi.
Adapun menyembelih untuk mendirikan bangunan, ini perlu perincian. Kalau yang dikehendaki ialah untuk sedekah dengan maksud agar proses pembangunan lancar, hal ini setahu kami tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW dan para salaf. Namun sembelihannya halal karena tidak ada dalil yang menjadikannya haram. Namun jika maksudnya adalah untuk tumbal agar proses lancar, tidak diganggu dan semacamnya, maka jelas ini termasuk syirik besar dan sembelihannya haram. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 1978. Perincian jawaban ini didasarkan pada kaidah bahwa hukum asal makanan ialah halal. Tidak boleh mengharamkan suatu makanan kecuali ada dalil. Kaidah ini didasari dari dalil surah Al-Baqarah ayat 29 dan surah Al-An'am ayat 14. Rasulullah SAW bersabda, apa-apa yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka itu halal. Dan apa yang Allah haramkan, maka itu haram. Sedangkan apa yang Allah diamkan, tidak dijelaskan keharaman dan kehalalannya, maka itu dibolehkan. Maka terimalah pembolehan dari Allah ini. Sesungguhnya Allah tidak lupa terhadap sesuatu apapun. Beliau lantas membaca, wa ma kana rabbuka nasiyya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Hadis riwayat Maryam ayat 64 diriwayatkan oleh Al-Bazzar seperti termaktub pada Kashful Asar nomor 2855. Al-Hakim dalam Mustadrak dan berkata, hadis sanadnya sahih tetapi tidak dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, dan disepakati oleh Az-Zahabi, dihasankan oleh Al-Albani dalam Ghayatul Maram nomor 2. Lihat uraian kaidah ini dalam Raudhah Nadiyah oleh Siddiq Hasan Khan, kitab Atim'ah S2 nomor 300, halaman 381 dan seterusnya. Sebagai pembanding keterangan di muka, kami nukilkan keterangan Syekh Ibnu Baz dalam ta'liq atau komentar beliau terhadap ta'liq Syekh Muhammad Hamid Al-Fiqi dalam kitab Matfatul Majid. Syekh Hamid mengatakan semua makanan yang dibagikan kepada orang-orang yang iktikaf di sekitar kubur-kubur dan togut-togut tersebut dengan menyebutkan nama-namanya dengan berkah darinya, maka makanan tersebut termasuk ma'uhilla bihi li ghairillah. Syekh Ibnu Baz mengomentari, aku katakan masalah ini perlu diperinci. Jika ini maksud dengan amalan ini syirik karena merupakan ibadah kepada selain Allah dan mendekatkan diri kepada selainnya, maka ini benar. Karena haramnya beribadah kepada sesuatu selain Allah, baik kepada Nabi atau selainnya. Tidak diragukan lagi bahwa menyediakan makanan, minuman, uang dan selainnya untuk orang mati dari kalangan nabi, wali atau selain mereka, untuk patung atau semacamnya disertai harapan dan rasa takut, maka itu semua termasuk ibadah kepada selain Allah. Karena ibadah kepada Allah itu adalah dengan melaksanakan perintahnya dan perintah Rasulnya. Adapun jika yang dimaksud oleh Syekh Hamid bahwa uang, makanan, minuman dan hewan yang masih hidup yang dipersembahkan pemiliknya untuk para nabi, wali dan selain mereka haram diambil dan dimanfaatkan, maka ini tidak benar. Karena benda-benda itu adalah harta, dapat dimanfaatkan. Pemiliknya tidak lagi menyukainya dan tidak termasuk bangkai. Maka bagi yang mengambilnya, benda itu adalah mubah atau halal, seperti barang yang ditinggalkan pemiliknya bagi siapa yang menginginkannya. Hal ini bagaikan beberapa tangkai kurma yang ditinggalkan petani untuk orang-orang fakir. Dalilnya Nabi SAW mengambil harta yang ada di gudang berhala, Lata, dan digunakan untuk membayar hutang Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Beliau memandang dipersembahkannya harta tersebut bukan halangan untuk diambil jika mampu. Tetapi jika ada yang melihat ada orang jahil dan orang-orang yang berbuat syirik mengambil harta tersebut, maka wajib diperingatkan
dan dijelaskan bahwa itu termasuk syirik, sehingga jangan sampai ada dugaan diambilnya harta itu dan tidak adanya pengingkaran dipakai sebagai dalil bolehnya mempersembahkan harta dan mendekatkan diri dengan harta tersebut kepada selain Allah. Hal ini dikarenakan syirik adalah kemungkaran yang paling besar, maka wajib mengingkari orang-orang yang melakukannya. Tetapi jika daging tersebut berasal dari sembelihan orang-orang musyrik, begitu pula lemak dan kuahnya, maka ini haram, karena sembelihan mereka dihukumi sebagai bangkai. Oleh karena itu diharamkan, dan benda yang tercampur dengannya menjadi najis. Berbeda dengan roti dan semacamnya, selama tidak tercampur dengan sembelihan orang musyrik, maka dihalalkan bagi yang mengambilnya. Begitu juga uang dan sejenisnya, seperti keterangan di muka. Fathul Majid halaman 174-175. Tahqiq Abu Muhammad Ashraf bin Abdul Maqsud. Doa menyembelih hewan cukup dengan membaca bismillah, atau boleh juga ditambah dengan Allahu Akbar, seperti disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 1960. Jundab bin Sufyan berkata, aku menyaksikan Idul Adha bersama Rasulullah SAW. Selesai sholat, beliau melihat kambing yang telah disembelih, maka bersabda, siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka sembelihlah kambing lain sebagai gantinya, dan siapa yang belum menyembelih, sembelihlah dengan membaca bismillah. Dalam riwayat Muslim yang lain nomor 1966, beliau SAW menyembelih 2 kambing putih dan memiliki 2 tanduk yang bagus dengan membaca bismillah dan bertakbir. Caranya, dipersiapkan pisau yang tajam agar binatang tidak merasa sakit berkepanjangan, seperti perintah Rasulullah. Jika kamu menyembelih, baguskanlah menyembelihmu. Hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan membuat sembelihannya tidak merasa sakit. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Nasai. Binatang dibaringkan menghadap kiblat, tetapi kalaupun tidak mengapa. Harus terputus tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Sabda Rasulullah SAW, jika darah mengalir dan urat telah terputus, maka makanlah. Sa'id bin Mansur dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dengan sanad hasan. Allahu alam. Semoga bermanfaat.